Shalom. Kita bertemu lagi hari ini di live Instagram kita. Terima kasih untuk saudara-saudara yang setia mengikuti Bible Study kita pada hari ini. Dan hari Selasa kita juga sudah bertemu di dalam konteks yaitu bicara tentang Ayub ya, tetapi kita lihat dari konteks yang berbeda saudara ya. Ini menjadi penting bagi kita untuk kita merenungkan bersama. Dan saya sambut juga untuk teman-teman yang setia yang sudah ada hari ini masuk bersama-sama dengan saya. Nanti saya akan membuka ruang pertanyaan. Saudara boleh bertanya apapun, nanti bisa masuk di dalam kolom Q&A yang ada di bagian bawah ya. Yang tanda tanya itu, silakan saudara nanti bisa memberikan pertanyaan di kolom itu. Jadi ini yang menjadi kita baik ya, satu sama lain. Nah, saudara-saudara kita akan memulai ini. Sebelum kita akan memulai, kita akan bersatu dalam doa dulu ya. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu pada hari ini. Dan kami bertemu lagi dalam satu topik pembahasan kami, yang mana kami akan membahas tentang relasi antara hubungan gembala dengan domba, relasi antara hubungan dengan domba. Karena itu ya Tuhan, tolong berbicara bagi kami, sehingga siapapun kami yang mengikuti Bible Study ini Tuhan, semua pasti diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya hamba-Mu juga Tuhan pakai sebagai alat-Mu, kuduskan aku, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan dipaparkan pada hari ini sungguh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kita bisa bertemu lagi dalam poin ini. Dan kalau saya ingin mengulas kembali ke belakang tentang apa yang saya sudah sampaikan pada hari Selasa yang lalu saudara, yaitu berbicara tentang bagaimana kita menyikapi yang terjadi pada hari-hari ini. Seperti profit kita berkurang, dana kita juga berkurang, dan kemudian tindakan-tindakan dalam kehidupan praktis kita sudah mulai perlahan-lahan diperlambat gitu loh ya saudara ya. Nah kemudian ada orang yang mungkin orang tuanya dipanggil Tuhan karena COVID-19 dan kemudian itu akan terjadi begitu. Nah kemarin kita sudah memberikan sebuah contoh yang sangat ekstrim, yaitu Ayub saudara. Nah kita bicara tentang Ayub yang sangat ekstrim itu sebenarnya sudah dibicarakan bahwa Ayub itu walaupun kehilangan semuanya, jadi anaknya 10, yaitu lakinya 7, perempuannya ada 3. Terus kemudian Ayub juga mengalami sebuah masalah dengan ekonominya juga mengalami satu masalah, diambil semua harta-harta dia. Tetapi dalam prosesnya justru ada satu perubahan yang luar biasa, yang mana Ayub juga mengalami satu pemulihan. Dan ketika dia mengalami pemulihan, dia mengalami lipat ganda, 2 kali lipat ganda saudara dengan yang dia alami sebelumnya. Nah saudara tahu apa yang terjadi pada saat itu? Ayub memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita. Yang pertama adalah Ayub berkata bahwa aku datang dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang. Ayub menyadari bahwa hidup kita ada di dalam tangannya Tuhan. Jadi dia menganggap bahwa hidup kita ini sebenarnya nothing tanpa Tuhan, everything kalau ada Tuhan. Begitu loh saudara ya. Jadi ini poin ini yang harus dipahami. Yang kedua adalah Ayub berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia menyadari bahwa berkat yang dia punya itu bukan punya dia, Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang layak untuk mengambil. Nah jadi Ayub juga menyadari bahwa kita ini hanya operator saja, kita hanya alat Tuhan. Kita bukan sumber dari segalanya dan kita bukan sesuatu yang dianggap bahwa kita ini super, tetapi kita hanya alat Tuhan. Jadi kalau kita hidup hari ini, Tuhan yang sudah memberikan bagi kita sesuatu yang baik. Dan kalau kita dapat berkat lebih, itu adalah Tuhan yang meminjamkan kalimatnya ya. Dia memberikan pinjaman itu kepada kita dan itu menjadi lebih baik. Begitu saudara ya.
Nah, akhirnya Ayub juga memberikan sebuah declare di dalam Ayub pasal yang ke-42 bahwa aku tahu bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kata segala sesuatu itu menjadi satu kalimat kunci bahwa Ayub memiliki iman yang teguh bahwa Allah itu mampu melakukan segala sesuatu, kalimat ya, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah, ini menarik, adalah menjadi satu bagian yang penting harus kita pahami dulu, saudara. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang satu tema, yaitu yang berkaitan juga tentang apa yang terjadi hari-hari ini. Kalau kemarin kita bicara masalah hak kepemilikan dan kuasa di dalamnya, hari ini kita mau berbicara tentang gembala yang sesungguhnya seperti apa, dan domba yang sesungguhnya seperti apa, dan ini yang penting yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, di dalam konteks pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan, saudara, ada dua bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yaitu dalam Mazmur 23 dan Yohanes pasal yang ke-10. Mungkin saudara sudah tahu bicara tentang gembala dan dia menjadi gembala yang baik. Nah, ini menarik karena tulisan ini ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Jadi kita mau baca dulu ya, saudara ya. Saudara yang buka Alkitab, ada Alkitab di rumahnya, bisa dibaca dan kemudian kita coba menganalisa dulu ya, saudara ya. Nanti seperti biasa saya akan memberikan uraian-uraian yang tepat, saudara ya. Mazmur Daud, ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini adalah sesuatu bagian penting, saudara, bahwa Daud itu seorang raja, tetapi dia memberikan sebuah pengakuan yang jujur, dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya sebenarnya di saat ini yang dipahami adalah bahwa Daud sebagai seorang raja memiliki sebuah kerendahan hati, bahwa dia itu nothing sebenarnya tanpa Tuhan, walaupun dia posisi sebagai seorang raja, tetapi Tuhan itu yang membuat dia menjadi bermakna dan memiliki meaning dan dampak bagi banyak orang. Nah, kita harus tahu dulu, saudara, bahwa memang kita tahu, puji Tuhan, hari ini DKI Jakarta PSBB-nya itu sudah mulai masuk dengan tahap apa sih? Transisi apa-apa ya bahasanya tuh gubernur ya, saya bingung soalnya bahasanya. Jadi masa transisi, jadi itu ada masa-masa transisi yang sudah dibangun ya, saudara. Jadi harus ada pertemuan yang 50% dan segala macam. Nah, ada kalimat yang baik, yaitu bahwa Daud memiliki kualitas rohani yang mumpuni, karena sebagai seorang raja dibutuhkan seorang kerendahan hati. Nah, kita pentingnya hari-hari ini yaitu tidak lagi bisa menganggap bahwa kita itu segalanya, kita itu superpower, kita itu superman, kita itu superwoman dan segala macam, saudara. Jadi ini adalah satu bagian pembelajaran bagi seorang gembala, saudara. Ya, jadi gembala yang baik adalah dia sadar dia tidak punya kemampuan kalau bukan Tuhan yang memberikan kemampuan. Sehingga kalimatnya adalah Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua, kalimatnya apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, ini ada kalimat ini penting sekali, bahwa poin kita adalah ini menjadi penting, bahwa Tuhan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya, di tengah-tengah situasi hari ini, kita juga harus punya keyakinan teguh. Seperti apa yang Ayub kemarin rasakan. Walaupun dia sudah dimulai dengan sesuatu yang luar biasa, berkat yang melimpah dan segala sesuatu. Tetapi bagi orang benar itu ternyata bukan bicara tentang kuantiti, saudara, di dalam situasi hari ini. Tetapi bagi orang benar lebih kepada kualitas. Yaitu kita hari-hari ini, kita tidak bicara tentang kuantiti. Mungkin secara kuantiti kita akan mengalami penurunan, tetapi secara kualitas. Contoh, kegiatan-kegiatan gerejawi yang mungkin yang sifatnya kuantitas, yang ada ibadah tengah minggu, doa malam, segala macam, mungkin sekarang sudah berkurang. Tetapi
kita ada satu nilai kualitas. Jadi kualitas itu yang paling penting. Maka ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi kalimat di padang berumput hijau itu membuktikan bahwa kualitas daripada makanan itu yang terjamin yang diberikan oleh Allah kepada domba, saudara ya. Jadi kalau kita lihat nanti ada perbedaan antara domba dengan kambing. Nanti saya akan memberikan penjelasan, saudara, dalam topik-topik itu, saudara. Jadi kalau kita mengerti tentang perbedaan-perbedaan itu, nah kita harus tahu nih karakter seorang gembala itu sudah kelihatan sekali, saudara, karena karakter seorang gembala itu seperti ini, saudara. Saya matikan dulu komennya. Jadi karakter seorang gembala itu, saudara. Jadi kalau tadi Daud memposisikan dia sebagai seorang gembala, maka dia bilang bahwa Tuhan adalah sebagai gembalanya, saudara. Daud itu sebagai seorang raja yang memposisikan diri sebagai seorang domba, saudara. Jadi seorang gembala yang baik itu dalam konteks Yohanes pasal yang ke-10, dia mengenal dombanya. Jadi kalau gembala yang baik pasti dia mengenal dombanya, saudara. Ya, kalau baca ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 itu jelas sekali. Nanti saudara baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Yang kedua adalah posisinya, karakter seorang gembala itu adalah domba, dan kebalikannya domba mengenal suaranya. Artinya begini, saudara. Seorang gembala yang baik, dia tidak mungkin lompat dari pagar, tapi dia masuk dari pintunya, sehingga penjaganya membukanya. Sehingga apa yang gembalanya itu berkata, dombanya pasti mengenal suara dari gembalanya. Itu dia. Yang ketiga, dia selalu gembala itu berjalan di depan, tidak kabur. Nah, kalau gembala itu kabur, biasanya gembalanya itu bukan gembala beneran, tapi upahan, saudara ya. Jadi dia berjalan ada di depan untuk menuntun domba-dombanya ini. Jadi gembalanya ini berjalan di depan dan di belakangnya adalah domba itu sendiri, saudara. Nah, ini penting sekali kalimat poin ini, saudara. Dan kemudian dikatakan di situ jelas sekali memberikan nyawanya untuk dombanya. Itulah seorang gembala, saudara. Jadi Yohanes pasal yang ke-10 dia bilang bahwa seorang gembala itu memberikan nyawanya untuk dombanya. Jadi bertemu dengan serigala, dia yang berhadapan dan segala sesuatu. Kita harus memaknai ini menjadi tepat. Jadi kalau kita mau bahas konteks ini, saudara, kita memahaminya bahwa kalau kita ini adalah domba, saudara, dan Tuhan itu adalah gembala kita, dia bukan hanya menuntun kita menjalankan tugas dia sebagai pemimpin kita, tetapi dia juga menyerahkan nyawanya untuk kita dan dia menjadi protek dalam hidup kita. Ini menjadi bagian yang penting sekali, saudara. Maka ketika Daud berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya seorang gembala itu, saudara, memberikan satu makanan yang terbaik untuk dombanya yang berkualitas, tetapi juga disertai dengan ketenangan hati. Apa itu artinya? Seorang gembala yang baik, saudara, itu Yesus Kristus. Dia memberikan kita makanan, tapi di sisi yang lain makanan yang kita makan tidak membawa kita takut, tetapi membuat kita tenang. Nah, ini penting. Jadi kita bicara tentang berkat yang datang dari Tuhan itu selalu indah, saudara. Berkat yang datang dari Tuhan itu walaupun dalam keadaan kritis justru membuat hati kita tenang. Untuk apa saudara dapat berkat banyak tapi hatimu tidak tenang? Tetapi engkau dapat berkat yang tidak banyak, tapi bicara tentang kualitas dari berkat itu, sehingga berkat itu tidak membuat engkau jadi takut, tapi justru membuat engkau jadi tenang. Nah, ini penting sekali, saudara. Kalimat berikutnya di ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Kalimatnya bagus ya, saudara ya. Ia menyegarkan jiwaku, saudara. Jadi waktu kalimat ini ia menyegarkan jiwaku, jadi ini penting sekali. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Waduh, hebat sekali, saudara. Jadi ternyata seorang gembala itu memberikan kepuasan, saudara, secara psikis, saudara. Jadi kita yang mengalami tekanan secara emosi, dan kita yang mengalami satu goncangan secara emosional juga. Nah, Tuhan itu yang memberikan kekuatan bagi kita hari-hari ini. Jadi kita sebenarnya, saudara, kalau kita punya masalah secara psikis, atau kita punya rasa takut dengan apapun juga,
Seharusnya kita datang kepada gembala yang baik itu sendiri. Nah, kalau kita datang kepada yang lain sudah jadi masalah. Maka saya bilang, rasa bergantung kita sama Tuhan itu harusnya makin kuat. Kita mulai dikit-dikit harus bertanya sama Tuhan. Karena jiwa kita ini yang hanya bisa pulihkan Tuhan. Tidak mungkin lain. Saya masih ingat, saudara, tahun 96 ketika saya pakai narkoba dan kemudian saya paranoid gitu. Saya datang ke rumah sakit RSKO di Fatmawati. Dan kemudian waktu saya datang ke rumah sakit RSKO di Fatmawati itu mama saya bawa ke sana. Ketemu dengan seorang dokter di sana. Karena saya dulu pakai narkoba, saudara. Pakai jenis barang-barang yang ya tidak perlu dibahas ya. Karena itu sudah masa lalu. Dan kemudian ketika saya datang ke sana, karena saya merasa paranoid ya, memang rasa paranoid itu rasa takut yang berlebihan. Terus saya kalau lihat cahaya itu ketakutan, dan saya lihat kayak cahaya itu cepat memecah gitu dalam pikiran saya. Dan kalau saya lihat begitu banyak ada orang datang, seolah-olah saya sedang diuber oleh orang itu dan saya mau dibunuh sama orang itu. Ini rasa paranoid, yaitu paranoid rasa takut yang berlebihan, saudara. Akhirnya singkat cerita, saya tidur itu, saudara, udah tidur udah nggak jelas, walaupun pakai bantal, tapi sepertinya kayak ada di papan. Terus kemudian saya tidur, air liur saya nggak dikit, tapi banyak sekali. Kemungkinan saraf saya sudah rusak ya, saudara, karena air liur saya tuh ngumpal begitu, dan saya sudah mulai ngomong-ngomong sendiri, saudara. Nah, saya dibawa rumah sakit RSKO Fatmawati. Sampai di sana ketemu dengan kepala rumah sakit di sana. Kebetulan kepala rumah sakit di sana punya ibu saya kenal di situ. Dan akhirnya dokter itu bilang, "Ibu, anak ibu kalau nggak gila mati," kata dia begitu. Jadi kalau nggak gila mati. Jadi kalau waktu dia bilang kalau nggak gila mati, maka nggak ada pilihan lain. Jadi kalau saya hidup ya gila, ya kalau nggak saya mati. Ya kalau saya mati pasti saya masuk neraka, begitu ya, saudara ya, karena saya belum bertobat. Walaupun papa mama saya majelis di salah satu gereja, tetapi itu tidak menjadi jaminan, karena keselamatan itu bicaranya tentang personal, saudara ya. Sehingga mama saya takut juga saya gila, dan dia tidak mau saya gila di rumah sakit jiwa. Maka saya dikembalikan pulang ke rumah, dan akhirnya mama papa rawat saya di dalam rumah, saudara. Nah, dalam peristiwa saya di dalam rumah itu, saudara, tidak ada yang bisa tolong saya. Pendeta tidak bisa tolong saya, penginjil tidak bisa tolong saya. Karena tidak ada yang bisa tolong saya. Orang tua saya juga tidak bisa tolong saya. Saya bilang sama papa mama bisa tolong. Mama papa bilang apa? Nggak ada yang bisa tolong kamu. Yang bisa tolong kamu adalah Tuhan. Jadi akhirnya pada saat itu saya sedang diperhadapkan dengan satu keadaan di mana tidak ada satu orang pun yang dapat tolong saya. Nah, di saat itu ini adalah pengalaman secara pribadi, subjektif, saudara. Ini tidak dibicara secara doktrin, tetapi ini sebuah testimoni yang saya rasakan. Saya tuh pada saat itu nggak ngerti itu berdoa seperti apa, baca Alkitab seperti apa. Walaupun saya itu dulu berasal dari gereja Protestan, saudara, itu GKI, Gereja Kristen Indonesia di Jakarta. Sehingga saya yang tahu, saya pernah pergi ke sekolah minggu rajin, pernah juga di CD tapi dalam keadaan mabok. Jadi ikut katekesasi untuk sampai di CD itu semua tuh, aduh, sebenarnya mabok semua tuh, saudara ya. Jadi aduh, itu kacau balau. Jadi ibaratnya saya jadi orang Kristen tapi belum mengalami Tuhan dalam hidup saya. Nah, singkat cerita, peristiwa itu terus berkembang dan saya tidak bisa berbuat apapun. Nah, Tuhan tegur saya dengan peristiwa itu, dan akhirnya di saat itulah di dalam kamar, saudara, ini punya pengalaman pribadi saya dengan Tuhan secara spiritual. Rasa-rasanya nyawa saya mau diambil oleh Tuhan, dan Tuhan rasanya mau mengambil hidup saya. Nah, di saat itu saya diperhadapkan dengan pertanyaan di dalam pikiran saya, kalau engkau tidak bertobat, maka neraka adalah tempat terakhir. Nah, saat itu saya berkomitmen di hadapan Tuhan untuk sungguh-sungguh mau datang sama Tuhan. Dan Tuhan itu yang menjamah saya, dan saya punya keyakinan Roh Kudus duluan yang menjamah hati saya. Sehingga saya berkata-kata, berbicara kepada Tuhan dengan lugas dan apa adanya. Dan akhirnya di saat itu saya ada rasa damai sejahtera waktu sepanjang saya berdoa itu. Kayak Tuhan sedang memutar slide dosa saya, apa yang saya pernah lakukan selama ini. Kayak Tuhan sedang memutar film itu kembali ketika saya berdoa.
Dan saya tahu bahwa peristiwa itu adalah menjadi satu peristiwa dalam hidup saya yang tidak mungkin saya alami lagi, tetapi itu ada yang disebut dengan turning point saya dengan Tuhan. Nah, saat itu saya baru sadar bahwa tidak ada yang bisa tolong saya selain Tuhan. Maka di ayat yang ketiga tadi kita baca, ia menyegarkan jiwaku. Waktu kalimat ini saya membuktikan bahwa saya ini bukan seorang kambing, tetapi saya ini domba, saudara. Saya merasa bahwa saat itu bahwa saya ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Nah, kenapa saya yakin saya dipilih Tuhan? Karena saat itu saya berkata-kata pada Tuhan itu tentang siapa diri saya sesungguhnya. Nah, ini yang tidak bisa saya sampaikan kepada siapapun, tapi saya bisa lugas berbicara kepada Tuhan. Nah, pada saat saya berdoa demikian, saudara, saya rasakan dari kepala saya sampai dengan sekujur tubuh saya rasa dingin sekali. Dan saya rasa bahwa ada kesejukan, saudara. Jadi bagian saraf saya di bagian belakang ditegang sekali itu dibuat kesejukan sekali, saudara. Dan saya rasa tenang, hati saya ada damai, ada sukacita yang saya rasakan. Nah, akhirnya saya minta sama ibu saya untuk pergi ke KKR. Ini saat itulah Tuhan pulihkan saya. Jiwa saya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, ternyata akhirnya saya menyimpulkan, saudara, bahwa orang sakit jiwa itu sebenarnya kalau dibawa ke rumah sakit jiwa, dia akan bertambah sakit jiwanya. Tapi kalau dia sakit fisik, dia datang ke rumah sakit, dia bisa dipulihkan. Tapi orang sakit jiwa datang di perkumpulan orang benar, dia akan mengalami sebuah perubahan. Nah, saat itu saya akhirnya menemukan sebuah jawaban bahwa yang hanya dapat memulihkan jiwa kita, mental kita, emosi kita hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa tolong kita. Suami kita tidak bisa tolong kita, istri kita tidak bisa tolong kita, orang tua kita tidak bisa tolong kita, anak-anak kita tidak bisa tolong kita, hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Maka kalau dia adalah gembala yang dia berkata kepada Daud, dan Daud berkata kepada gembala itu, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara mengertikan baik-baik. Daud pernah belaga gila, saudara. Dia pernah membuat seperti orang tidak waras, saudara. Air liur dia keluar, saudara. Tapi Daud berapa kali ditolong oleh Tuhan dengan luar biasa. Berapa kali dia dijauhkan dari setiap masalah dan pergumulan. Nah, kita sampai dengan satu titik, saudara, bahwa hari-hari ini kita harus punya keyakinan teguh yang dapat memulihkan jiwa kita, yang memberikan kita kepuasan di dalam jiwa kita adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Ketika kita coba untuk menghibur diri kita dengan model apapun, tidak akan bisa ada yang bisa menghibur kita. Makanya akhirnya saya memberikan gambaran, saudara, ada perbedaan antara kambing dengan domba, saudara. Dalam konteks ini perbedaan kambing dan domba itu akan terlihat sekali, saudara. Kalau kita lihat secara fisik ya, saudara ya. Kambing itu bulunya lurus. Sedangkan domba itu bulunya keriting. Jadi kalau domba itu bulunya makin panjang digunting jadi wool dia. Sedangkan kambing nggak bisa, saudara. Tapi kalau kambing itu dan domba dicukur habis, dibotakin, nggak ketahuan mana kambing mana domba. Tapi sebenarnya bisa sih dilihat dari kupingnya. Karena kalau kambing itu kupingnya turun ke bawah, jungklai ke bawah. Kalau domba itu kupingnya naik ke atas, saudara. Begitu juga dengan tanduknya. Kalau tanduk dari domba itu, kambing itu dia tegang, saudara. Sedangkan terkadang tidak ada tanduknya. Domba itu melengkung, kadang juga tidak ada tanduknya sama sekali. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan yang signifikan. Sedangkan kambing itu sulit beradaptasi, saudara. Nah, dia itu makanannya harus daun-daunan segar. Sedangkan kalau domba ini mudah beradaptasi, saudara. Jadi dia itu makan rumput, tanah, dia cukup, saudara. Sedangkan kambingnya harus sayur-sayuran yang lebih segar gitu, saudara. Dia bisa makan. Jadi kambing ini susah beradaptasi dalam keadaan apapun. Sedangkan domba ini bisa beradaptasi, saudara. Dan yang ketiga, sifat dari kambing secara sosial itu dia sendiri, mandiri dia. Artinya dia sendiri. Sedangkan domba itu tidak bisa dia sendiri, dia butuh berkelompok. Dia harus ada kelompok-kelompok di situ. Nah, sebenarnya kalau kita memahami dalam konteks gembala dan domba ini, saudara, bahwa kita ketika kita sendiri, kita kehilangan arah. Karena saudara bukan kambing, saudara ada domba. Kita bisa beradaptasi dengan segala keadaan, dan hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang.
Dan kita tidak suka hidup sendiri, kita mau hidup dalam sebuah unity, atau dari sebuah fellowship, atau persekutuan community, supaya kita bisa saling sharing satu dengan yang lain, itu saling menguatkan. Nah itu karakter dari domba itu selalu begitu, saudara. Maka firman Tuhan itu tadi bicara apa? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah kita kalau udah tahu begitu, saudara, ada nilai yang baik. Lihat saudara, perhatikan ya. Domba itu ada jaminannya, saudara. Jadi kalau tadi kita udah baca di ayat yang kedua, gembala itu, saudara, memberikan jaminan kepada domba. Yang pertama adalah dia memberikan rumput yang hijau, saudara. Makanan yang berkualitas, air yang tenang, kesejukan secara emosi, jiwanya disegarkan, tadi sudah dibahas. Jalan diberikan jalan yang benar, tidak mungkin tersesat. Dan kemudian kalimat berikutnya kalau kita baca terus di ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi seorang domba itu, saudara, dia tidak takut. Dengan apapun kesulitan yang terjadi hari-hari ini, saudara. Maupun tantangan yang terjadi dan segala sesuatu, apapun dia tidak mungkin takut, saudara. Karena di mana ada domba, selalu di situ ada gembala. Tadi karakter gembala itu yang tadi saya sudah sampaikan, saudara. Bahwa karakter gembala selalu jalan di depan. Dan gembala tidak pernah, saudara, domba tidak pernah tidak ada gembalanya. Kalau domba berjalan tidak ada gembalanya, pasti dombanya nakal. Karena di mana ada domba, selalu ada gembala. Dan gembala selalu ada jalan di depan. Maka dibilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Maka domba itu diberikan jaminan, yaitu tidak akan mungkin takut. Karena di mana ada domba, selalu ada gembala. Maka domba diutus ke tengah serigala, selalu ada gembala yang menemani dia. Nah berikutnya, musuh pasti dikalahkan, saudara. Karena firman Tuhan tadi jelas di ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi ini sebenarnya kalimat-kalimat ini, saudara, jaminan yang diberikan seorang gembala kepada domba itu baik sekali. Jadi gembala itu, saudara, dia adalah Tuhan yang selalu menjaga kita, melindungi kita, memperhatikan kita, dan dia selalu memberikan perlindungan kepada kita. Sehingga ketika ada musuh-musuh datang pun kita tetap diprotek oleh Tuhan. Nah, kita harus punya keyakinan teguh bahwa hari-hari kita di depan ini, gembala yang setia itu selalu menjaga hidupmu dan hidupku. Maka engkau tidak perlu takut. Engkau ada dalam track Tuhan yang tepat. Musuh pasti akan dikalahkan. Jadi tantangan, rintangan apapun, saudara, Tuhan yang berperang menggantikan kita. Maka kalimat berikut di ayat 6 itu, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dan minyak, pialaku penuh melimpah. Tahu itu artinya apa? Bahwa kalau orang itu dekat dengan Tuhan, kalimatnya apa? Ada orang yang membenci engkau, ada orang yang memfitnah engkau, ada orang yang menjelekkan engkau. Suatu saat dia akan minta tolong dengan saudara. Itulah janji Tuhan buat saudara dan saya. Karena dia adalah gembala kita yang baik. Kalau dia adalah gembala kita yang baik, saudara, maka dia selalu memperhatikan kita dengan luar biasa. Nah, ini yang menjadi penting bagi saudara dan saya, bahwa jiwa kita dipuaskan oleh dia. Dan bukan hanya itu, kita dituntun kepada air yang tenang. Nah, ini yang membuat kita, saudara, seperti tidak perlu ada sedikit pun keraguan sih dalam bentuk apapun. Nah, kalau seandainya jaminannya itu sudah hebat dari seorang gembala, terus apa yang harus kita buat? Komitmen apa sebagai seorang domba? Kalau kita ini bukan kambing tapi kita domba, apa komitmen kita? Nah, komitmen kita di hadapan Tuhan itu apa? Domba itu, satu, dia tidak boleh mengeluh. Kemarin yang saya sudah sampaikan, hari Selasa, hebat, Ayub tidak mengeluh, saudara, ketika anak-anaknya mati, hartanya habis, dimakan, dan jatuh ada dicuri juga dengan beberapa orang, dan kemudian ada api turun dari langit. Dia tidak mengeluh. Bahkan ketika dia kena borok, istrinya mengeluh pun dia juga tidak mengeluh. Memang ada pernyataan Ayub yang keluar tercetus, memang ada. Tetapi dia langsung tarik. Tuhan, aku tarik perkataan itu. Karena dia pernah katakan, untuk apa aku lahir? Maka aku tariklah perkataan itu. Nah, itu dia penting sekali. Yang kedua adalah, kalau kita sudah dapat jaminan dari gembala tentang hidup kita sebagai seorang domba itu yang tadi saya sudah katakan,
begitu banyak kategorial, rumput yang hijau, air yang tenang, jiwa kita disegarkan, jalan kita dibuat masuk dalam jalan yang benar, tidak mungkin diberikan ketakutan karena ada gadamu dan tongkatmu menjaga aku, musuh kita dikalahkan. Itu jaminan yang diberikan gembala kepada domba. Maka domba harus berkomitmen. Tadi saya katakan yang pertama, tidak boleh mengeluh. Yang kedua, domba itu tidak boleh berontak sedikit pun. Nah ini penting saudara. Kalau hari-hari ini kita ada jiwa yang ingin mau lakukan berontak itu dan segala macam, seharusnya kita tidak boleh ada dalam fase itu saudara. Nah ketika kita kita kadang-kadang nih dinasihati tidak ngerti, mau berontak aja saudara, ngelawan aja. Kita berontak itu sangat yang tidak etis saudara, karena domba itu memiliki karakter yang berbeda sekali saudara. Dia tidak boleh mengeluh karena dia bisa beradaptasi, dan juga dia tidak boleh berontak karena ini adalah komitmen dari seorang domba yang dapat pemeliharaan dari Tuhan. Yang ketiga saudara, yaitu domba itu tidak melawan dia. Dia tahu nih, ini orang yang jelekin dia nih, ini orang yang membuli dia, ini orang yang memfitnah dia, tapi dia nggak boleh ngelawan, nggak boleh ngelawan. Dia nggak boleh serang orang itu, dia tidak boleh, karena itu nanti bagiannya Tuhan untuk dapat menyelesaikan setiap tantangan itu yang terjadi. Karena secara fisik kita tidak mungkin dapat, secara pribadi kita tidak mungkin dapat untuk mengalahkan mereka. Karena memang benar karakter dari domba itu tidak punya kekuatan sedikit pun untuk mengalahkan serigala saudara. Nah ini poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah itu apa? Seorang domba yang sudah mendapatkan begitu banyak janji dari gembala. Yang keempat adalah domba harus setia dengan gembala. Ini penting. Jadi kita ini sebenarnya harus mulai ada komitmen saudara. Kita tidak bisa mencelak gitu loh. Jadi sekali kita setia, ya setialah sama gembala kita, Yesus. Tidak boleh percaya yang lain. Nah itu satu. Yang kedua, kalau kita ada dalam satu gereja, ya kita belajar untuk setia. Untuk dimana kita bertumbuh, di tempat itu kita harus belajar untuk setia. Karena kalau kita tidak setia, dimanapun kita punya masalah serius. Tidak ada gereja yang sempurna, karena semua gereja pasti ada kelemahannya. Nah, kita belajar untuk setia, saudara. Nah, saya sebagai seorang hamba Tuhan yang independen, saya selalu mengimbau saudara-saudara yang mengikuti live Instagram ini, belajarlah untuk setia. Karena ketika saudara tidak setia, maka saudara mengalami sebuah pertumbuhan secara rohani yang juga tidak baik, saudara. Kualitasnya bisa turun sekali. Nah, ini penting sekali untuk saudara pahami. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, ternyata yang terjadi hari-hari ini kita melihat bahwa Sang Gembala itu tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, Tuhan. Nah, kalau saudara mau memberikan testimoni apapun, saya rasa banyak sekali. Di tengah situasi pandemik ini, COVID-19 ini, yang saya lihat bersyukur ya saudara ya, setidaknya ada pergerakan tanggal 16 Juni ini, sentra ekonomi sudah mulai terbuka sedikit-sedikit. Nah mungkin minggu ini juga ada terbuka lah, kita boleh ada pertemuan, ada orang yang boleh jajan dan segala macam, restoran. Tetapi juga tidak boleh ada yang sifatnya prasmanan tapi ala carte ya, dibedakan. Kunjungan yang datang ke mall juga harus dikurangin gitu, 50%. Ibadah juga demikian dan segala macam. Kita lihat ada perubahan-perubahan. Ya kita berdoalah saudara bahwa gembala kita yang setia itu pasti akan memelihara kita. Maka tadi komitmen kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh berontak, tidak boleh melawan, dan setia dengan gembala kepada Tuhan secara khusus. Ini penting sekali. Maka tadi posisi gembala yaitu, tadi gembala sudah dikatakan, gembala itu yaitu dia mengenal suara dombanya, dia berjalan di depan, bahkan dia berani berkorban untuk dombanya, saudara. Nah ini dia. Nah poin yang terakhir saudara, kalimatnya baik sekali. Yaitu kalau kita lihat komitmen-komitmen itu saudara, kita akan membuat kolaborasi antara gembala dengan domba saudara. Kita akan lihat ya kolaborasinya bagaimana. Oke, ini dia. Jadi kolaborasinya itu yang pertama gembala dan domba saudara. Nah kalau gembala itu saudara, dia mengenal dan memelihara. Dia mengenal dombanya dan dia memelihara dombanya dengan baik. Dikasih makanan yang baik dan semua segala sesuatu dengan baik. Dia melindungi dan menjaga. Tidak menjebak dombanya itu, tetapi dia melindungi dan menjaga dombanya itu dengan baik.
Nah, itu adalah tugas dari gembala itu dengan tepat. Maka dombanya, dia harus mengenal gembalanya dengan benar. Dan dia harus taat dan setia. Nah, ini penting sekali. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, poin ini menjadi poin yang sangat penting sekali untuk kita pahami, bahwa kalau tidak, nanti saudara akan menjadi gembala upahan yang tidak punya tanggung jawab terhadap domba, atau saudara adalah domba yang liar, yang tidak punya gembala, sehingga saudara menclok-menclok dalam segala hal. Nah, dalam situasi-situasi hari-hari ini, saudara, kita butuh sebuah komitmen dan tugas kita masing-masing sesuai dengan kapasitas dan partnya. Supaya kita melihat bahwa apa yang terjadi hari ini sebenarnya menjadi satu gambaran realita, supaya ada pertanggungjawaban gembala yang ada dalam dunia ini kepada dombanya. Tetapi kita tahu bahwa domba kita, gembala yang agung itu sudah menjaga kita. Nah, posisi kita sebagai hamba Tuhan, maka kita harus punya rasa tanggung jawab kepada jemaat kita untuk memberikan makanan yang sehat, makanan rohani, kekuatan bagi mereka yang sedang menghadapi masalah. Saya tahu ada beberapa gereja sudah melakukan itu. Jadi ada sosial, makanan diberikan, ada ibadah online disampaikan, ada buka outline untuk online untuk berdoa dan segala macam. Itu adalah satu bagian tindakan-tindakan seorang gembala sidang supaya domba-dombanya itu dapat terjaga dengan baik. Sedangkan domba-domba itu pun juga harus mendengar, saudara, supaya ketika ada gerejamu yang memberikan sebuah ibadah online, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan segala macam, engkau harus terlibat di dalamnya supaya ada satu pertumbuhan, kolaborasi yang baik, saudara. Kalau tidak, maka nanti akan terjadi ketimpangan. Nah, ini penting sekali karena saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya independen sekali untuk hal ini karena saya mau supaya saudara memiliki sebuah sinergi yang kuat di antara saudara, antara gembala dengan domba. Nah, ini penting sekali, saudara. Poin yang ayat yang ke-6 itu firman Tuhan bilang apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi ternyata Daud juga memiliki komitmen bahwa segala sesuatu Tuhan bisa berikan bagi dia, maka komitmen dia adalah dia mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, beberapa hari di depan ini kita akan masuk dalam suasana new normal. Dan kita tahu bahwa kita sedang beradaptasi untuk sebuah usaha dan sebuah pelayanan. Dan beberapa kali saya sharing dengan teman-teman, memang ini akan mengalami satu perubahan-perubahan yang sangat dinamis. Tetapi satu sisi tidak akan mengalami satu perubahan yang cepat sekali. Maka butuh penyesuaian-penyesuaian. Nah, kita bukan kambing tapi kita domba. Domba selalu tahu bagaimana cara bersikap, dan domba itu dia cepat untuk beradaptasi dengan segala keadaan yang ada. Doa saya agar saudara semua juga diberikan hikmat dan pengertian untuk dapat menjalankan hidup-hidup ini dengan baik. Nah, saudara-saudara, saya memberikan ruang pertanyaan untuk saudara bisa tulis di Q&A. Nah, nanti saya akan jawab. Saya akan buka kolom komennya ini untuk saudara sampaikan. Oke, hari ini kita akan berhenti lebih awal karena ada 1-2 hal yang harus saya kerjakan. Silakan saudara yang ingin memberikan pertanyaan, saya akan menjawab dulu beberapa pertanyaan. Pak Petra, kenapa tidak mau berkomitmen dengan salah satu gereja? Artinya saya mengembalakan begitu. Ya, nanti saya bilang begitu, ada orang yang bilang sama saya, Pak, kalau Bapak gembala satu gereja, nanti Bapak nggak bisa pelayanan lagi di gereja saya. Biarlah saya pelayanan di beberapa gereja. Dan kalau saya lihat hari ini, apakah gereja yang utuh secara fisik itu akan ada terus, atau orang kembali kepada orang akan membuat gereja online, digital online. Sudah bisa bayangin aja hari-hari ini bahwa awal-awal kita buat ibadah online atau kita buat live Instagram ini, saudara, animonya luar biasa, orang ikut cepat sekali, banyak begitu ya saudara ya. Tapi lama-kelamaan saya lihat orang ada titik jenuh, saudara, dalam banyak hal. Dan kemudian ibadah online yang tadinya saudara merasakan biasa saja, tapi sekarang saudara sudah menikmati ibadah online, saudara ya. Jadi
masuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, kalau seandainya gereja tidak buka sampai dengan akhir tahun, saudara bisa bayangkan, akhirnya saudara sudah terbiasa dengan ibadah online. Nah, saudara untuk datang secara fisik memang ada rasa kangen di awal-awal, tetapi saudara ada perbedaan yang luar biasa. Nah, ini harus ada perubahan, saudara. Nah, kalau saya tadi saudara bilang kenapa saya tidak berdiam dalam satu gereja, ya saya rasa untuk saat ini saya bisa jadi berkat untuk gereja-gereja yang ada. Saya bisa pelayanan di HKBP, saya bisa pelayanan di GPIB, saya juga bisa pelayanan di GBI, saya bisa pelayanan di gereja-gereja lain. Dan menurut saya itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Nanti kalau Tuhan izinkan ya saya akan berikan sesuatu keputusan yang lain. Tapi untuk saat ini itu dulu. Ini ada yang bertanya, Pak Petra, orang Kristen kan belum tentu masuk surga. Jadi bagaimana dengan agama lain? Apakah mereka semua tidak selamat? Orang Kristen belum tentu masuk surga. Oke, memang surga bukan punya orang Kristen. Surga adalah pemilik daripada pengikut Kristus. Jadi orang Kristen yang tidak hidup di dalam Tuhan atau tidak mengalami Tuhan, ya dia pasti tidak diselamatkan. Jadi Kristennya adalah Kristen KTP doang atau cap doang. Tapi orang Kristen yang mengalami Tuhan pasti hidupnya diselamatkan oleh Tuhan, ya. Itu yang saya sampaikan, ya. Oke. Ini ada orang AKBP masuk tuh. Barusan dibilang AKBP masuk deh tuh. Oke. Saya mau jawab ya. Pak Petra mau nanya, dalam Kisah Rasul 7 dikatakan Musa membunuh demi menyelamatkan seseorang yang dianiaya. Saya harus baca dulu tuh ya Kisah Rasul 7 ya. Kisah Rasul yang ke-7. Oke, nanti kayaknya saya harus baca dulu konteksnya itu supaya saya tidak salah menjawab ya. Kisah Rasul pasal yang ke-7 itu pembelaan Stefanus ya. Itu dalam Kisah Rasul 7 dikatakan Musa. Nanti saya baca dulu ya. Pak Petra, kalau tadi banyak Kristen terus ke Katolik, apakah bisa dibilang setia? Maksudnya apa nih? Ini oke, saya nggak ngerti ini pertanyaannya apa. Pak Petra, kalau tadi banyak Kristen terus ke Katolik, apakah bisa dibilang setia? Loh, ini masalah status kok nih ya, masalah status agama ya. Ini saudara siapa nih? Ezra ya, sorry. Tadi saudara tanya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ya, saudara itu pasal yang ayat keberapa ya? Menyelamatkan seseorang yang dianiaya. Oke. Ini tentang pembelaan Stefanus ya kalau kurang salah ya. Oke, ini saya kurang jelas pertanyaannya seperti apa. Oke, saudara-saudara. Oke, ini dia nih. Pak Petra, saya tidak setuju kalau setia pada tempat di mana kita berjemaat. Tadi firman Tuhan, gembala yang baik mengenal dombanya. Bagaimana kalau gembala tidak mempergantikan dombanya tapi di tubuh tanpa bukti dan salah? Aduh, saya nggak jelas bahasa kalian. Oke, ya kita jadi gini, kita harus belajar untuk setia di mana Tuhan membawa kita dalam satu keadaan supaya kita dibentuk dalam satu gereja dan di mana kita bertumbuh di gereja itu. Jadi begini saudara, engkau berjemaat di satu gereja, terus di dalam gereja itu kamu sudah banyak mengalami Tuhan, lihat kebaikan Tuhan di gereja itulah kamu di-touch oleh Tuhan, belajar untuk setia. Kalau ada kelemahan-kelemahan dengan gereja itu saudara, yuk harus terima. Karena seperti contoh begini, rumah tangga aja misalnya, contoh gini, anak saya 2, tiba-tiba anak saya itu tidak suka dengan saya. Apakah dia mau pindah ke rumah tetangga? Ya pasti tidak dong. Dia tetap di rumah saya dong. Artinya walaupun saya pernah buat salah sama dia, tetap saya adalah orang tuanya dan saya adalah bapaknya. Nah, kalau dia pindah ke rumah sebelah, apakah dia akan lebih bahagia? Ya tentu tidak juga kan. Sehingga kita belajar untuk setia saudara dalam banyak hal, khususnya dengan hal-hal demikian. Nah, ini penting sekali ya. Oke. Nah, apalagi ini saudara yang bertanya. Ya, yang mau bertanya silakan ya, ada beberapa pertanyaan. Oke. Pak, pernah nggak merasa anak-anak nanti gimana ya dalam pengenalan pribadi dengan Tuhan? Oke, jadi gini ceritanya. Anak-anak kita itu mengenal Tuhan harus dimulai dari sejak dini.
Nah, kita sebagai orang tua yang harus membimbing mereka. Nah, ketika kita sebagai orang tua dapat membimbing mereka mengenal Tuhan yang benar, maka kita tahu bahwa nanti ujungnya ini anak ini pasti memiliki kualitas rohani yang berbeda. Artinya kualitas rohani yang baik sekali. Nah, ini penting sekali untuk kita sebagai orang tua memperkenalkan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, dibiasakan untuk ada devotion ataupun doa bersama. Ini penting ya. Oke. Stefanus ya, shalom Pak Petra. Terima kasih Pak untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Pak Petra. Oke, amin ya. Doakan terus supaya sehat ya. Oke. Nah, saudara, yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus tadi, saya ingin memberikan sebuah kesimpulan, saudara. Karena tadi yang baru masuk, saya mau kasih tahu bahwa ini tadi saya sudah kasih tahu bahwa karakter gembala itu dia mengenal dombanya, dombanya mengenal suaranya, terus kemudian berjalan di depan domba, memberikan nyawanya untuk dombanya. Itu yang tadi saya sudah katakan ya, saudara ya. Nah, terus kemudian bicara tentang yang tadi domba saya sudah jelaskan. Nanti saya masukin lah di Instagram ya. Pak mau tanya bagaimana kalau ada akun Instagram yang menjelek-jelekan pendeta saya? Apakah sebagai jemaat yang baik kita perlu bela di medsos? Soalnya berita yang disampaikan dibaca banyak orang. Nggak usah pusing, saudara. Kalau ada akun-akun di Instagram yang jelekin hamba-hamba Tuhan kamu dan segala macam, gini ya saya kasih tahu ya. Kalau ada akun yang tidak memberikan identitas dirinya dibuka secara keluar, itu berarti ini akun sudah akun nggak benar. Akun nggak benar itu artinya apa? Itu berarti ini orang nggak fair. Dia bisa lihat kita secara personal terbuka, tapi kita tidak bisa lihat secara personal. Ini orang-orang gini bahaya, saudara ya. Orang-orang ini mau jadi ahli Taurat, orang Farisi. Dia merasa diri paling benar, dia merasa diri paling hebat. Sehingga orang-orang yang demikian ini nggak usah diladenin. Saya nggak mau pusing, nggak usah ditanggepin orang-orang kayak gitu. Yuk tanggepin dia, mereka makin hebat. Nggak usah ditanggepin, biarin aja. Saya juga kalau ada orang yang memberikan pertanyaan DM ke saya, pertanyaan yang selalu menyudutkan dan kesan, dia tahu jawabannya apa. Dia mau menguji kita. Ini orang nggak benar, nggak tulus nih orang ini. Orang-orang nggak tulus jangan bergaul sama kita. Jangan mau. Maka saya bilang kalau orang kayak gini nggak perlu dengan kita nih. Jadi nggak usah dibicarakan tentang hal yang kayak begitu-begitu aja. Lu banyak lah, saudara, ada fake akun palsu dan segala macam. Ada orang yang dislike, ada orang yang like. Yang kayak gitu buang-buang aja. Dibuang aja, di-delete aja, di-block aja, buang. Kita mau hanya orang-orang yang positif, yang negatif kita buang. Orang yang iri hati, cemburu, yang kayak gitu-gitu, kamu gak usah tanggepin orang kayak gitu. Dia terlalu besar ntar. Gak usah ditanggepin, tuh orang biasa aja. Gak usah terlalu besar-besarin, diemin aja. Karena dia mau cari panggung. Kasihan Aiza. Nanti juga dia sadar sendiri, orang-orang kayak itu gak penting. Terus orang nanggepin lagi begitu. Ini orang gak bertobat, ketemu gak bertobat. Ya udah jadi brengsek, bos, gitu loh. Maka saya bilang kalau jadi bajingan sungguh-sungguh. Kalau mau jadi orang benar sungguh-sungguh. Itu benar. Gitu ya. Ini penting sekali. Jadi orang ngakunya Kristen tapi mau ribut mulu. Itu berarti begitu modelnya. Dari lalang, gandum dan segala macam. Udahlah, persetan lah. Saudara mau ngomong apa, kita berpikir positif saja ya, santai-santai saja. Nggak usah pusing, nggak usah mikirin orang. Kalau orang itu mau ngapain nggak usah dibahas. Saudara tidak perlu pusing dengan apapun juga ya. Oke? Santai-santai saja. Kita mikirin diri sendiri repot, bos. Ngapain lagi mikir gitu. Shalom Pak Petra, terima kasih Pak untuk firman. Oke. Tadi apa lagi nih? Ya, Pak Petra, Kisah Rasul 7 ayat 24. Oke, thank you. Kisah Rasul 7 ayat berapa? 24 sampai 25 ya. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Oh, jadi ini konteks yang di atas ya, dari pembelaan Fitanus, raja itu Musalayat dan dia elok di mata Tuhan 3 bulan lamanya. Oke. Oke, jadi ini konteks ini, saudara. Ini kan konteks pembelaan Stefanus ya, saudara ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab secara menyeluruh, dan kemudian Musa ada di Mesir, dan itu dalam konteks Raja Firaun,
memang ada satu kasus pembunuhan, saudara, atau dianiaya ketika itu ia melihat seorang. Jadi dia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Jadi memang ada dalam konteks itu, saudara. Jadi pembelaan-pembelaan itu terjadi, tetapi saya tidak mau berbicara terlalu jauh, saudara, karena saya harus pelajari konteks ini. Dan kalau saya sudah bisa pelajari konteks ini, nanti saya akan jawab ke DM saudara yang tadi saya yang kasih pertanyaan ini ya. Karena kalau saya jawab, saya tidak baca teliti, nanti saya jadi salah. Untuk Ezra Ok ya, nanti kamu masuk ke DM, saya akan memberikan penjelasan jawaban ke DM saudara. Nanti saya akan memberikan jawaban.